Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang kebutuhan manusia. Untuk itu, marilah kita simak penjelasan tentang materi kebutuhan manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis macam-macam kebutuhan manusia. Tahukah kamu apa itu kebutuhan manusia? Coba kamu perhatikan gambar di atas. Gambar-gambar tersebut merupakan kebutuhan manusia, tapi juga bisa merupakan suatu keinginan. Nah, sekarang simak apa itu kebutuhan. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Contoh, bagi mereka yang lapar, menuntut untuk dipenuhi makan. Begitu juga mereka yang haus harus segera minum. Sekarang, apa saja macam-macam kebutuhan manusia? Yang pertama, macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Terdiri dari kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Adalah kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Adapun yang termasuk kebutuhan primer antara lain adalah kebutuhan akan makan. Kebutuhan ini bila tidak terpenuhi maka manusia tidak bisa hidup. Kebutuhan pakaian. Kebutuhan ini harus dipenuhi karena manusia perlu bersosialisasi dengan sesama. Dan apabila tidak dipenuhi maka akan mengalami kesulitan dalam pergaulan. Yang ketiga adalah perumahan. Merupakan kebutuhan tempat untuk berteduh, istirahat dan melepas lelah sehingga kebutuhan ini mutlak harus dipenuhi. Kemudian yang kedua, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan sekunder merupakan pelengkap dari kebutuhan primer. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak mengganggu kelangsungan hidup. Kebutuhan sekunder antara lain perabotan rumah tangga, lemari, arloji, radio, dan sabun. Kemudian yang ketiga, kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah. Adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini tidak mutlak harus dipenuhi, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan dari masing-masing orang. Biasanya kebutuhan ini berhubungan dengan harga diri orang tersebut. Apabila seseorang mampu memiliki barang-barang mewah, pada saat ini sulit menemukan barang-barang mewah dan mana yang bukan, karena tergantung tingkat kekayaan yang dimiliki masing-masing orang. Contohnya, mobil, pesawat, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, macam-macam kebutuhan menurut sifatnya. Terdiri dari kebutuhan jasmani. Adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Kebutuhan ini bersifat materi. Contohnya, kebutuhan ini antara lain kebutuhan akan makan, obat bagi yang sakit, minuman, kesehatan, dan olahraga. Kemudian yang kedua, kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Apabila kebutuhan ini terpenuhi, akan merasa puas, aman, dan tenang. Contoh kebutuhan rohani antara lain kebutuhan akan rekreasi, agama, nonton TV, baca buku, dan pendidikan. Yang ketiga adalah macam-macam kebutuhan menurut penggunaannya. Terdiri dari kebutuhan sekarang adalah
kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Apabila pemenuhan kebutuhan ini tidak dilakukan dengan segera, akan berakibat tidak baik terhadap kelangsungan hidupnya. Yang termasuk kebutuhan sekarang antara lain, makanan sangat dibutuhkan oleh orang yang kelaparan, dan ini harus segera dipenuhi karena orang bisa mati kelaparan. Minuman sangat dibutuhkan bagi orang yang kehausan, dan ini harus segera dipenuhi karena orang bisa mati kehausan. Obat sangat dibutuhkan bagi orang yang sakit. Kebutuhan ini tidak bisa ditunda karena akan berakibat fatal. Yang kedua, kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dipersiapkan dari sekarang. Contohnya, seseorang saat ini bekerja untuk memperoleh uang, tetapi tidak lupa menyisihkan sebagian uangnya untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang. Uang tabungan ini bisa digunakan untuk pendidikan di masa depan bagi anak-anaknya. Kemudian yang keempat, macam-macam kebutuhan menurut subjek. Terdiri dari kebutuhan individual, adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Kebutuhan ini dirasakan oleh diri pribadi seseorang dan pemenuhannya dilakukan secara individu. Tentu saja kebutuhan ini tidak sama yang satu dengan yang lainnya. Contohnya, kebutuhan ini seperti makan, minum, mobil, sepatu, dan kacamata. Kebutuhan tergantung dari keinginan masing-masing. Yang kedua, kebutuhan kelompok atau kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama, dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Contoh kebutuhan ini adalah kebutuhan akan jalan, jembatan, sekolah, pasar, dan lapangan. Kebutuhan manusia yang satu dengan yang lainnya berbeda ragam dan jumlahnya. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sekarang, mari kita simak faktor-faktor tersebut. Yang pertama, jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin dan umur pasti akan mempengaruhi perbedaan jenis dan jumlah kebutuhan. Jenis kelamin akan berpengaruh pula pada variasi dan jenis kebutuhan. Kemudian yang kedua, tingkat pendidikan. Seseorang yang mengutamakan penambahan pengetahuan atau wawasannya terkait dengan latar belakang pendidikan akan berpengaruh pada kebutuhannya. Sebagai contoh, kebutuhan anak SD tentu akan berbeda bila dibandingkan anak SMP, bila melihat jenis dan ragamnya. Kemudian yang ketiga, lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal sangat besar pengaruhnya terhadap kebutuhan manusia. Orang hidup di daerah pegunungan akan berbeda kebutuhannya dengan mereka yang hidup di dataran rendah. Keempat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan adanya penemuan-penemuan baru dan produk-produk baru. Munculnya produk baru ini akan mempengaruhi orang untuk memiliki, sehingga muncul kebutuhan akan produk baru itu. Yang kelima, tingkat pendapatan. Semakin besar tingkat pendapatan seseorang, maka semakin besar pula kebutuhan, karena mereka memiliki sarana untuk memenuhinya, dan sebaliknya, semakin kecil pendapatannya akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan. Yang keenam, status sosial. Semakin tinggi kedudukan seseorang di masyarakat, biasanya semakin beragam dan bertambahnya kebutuhan. Yang ketujuh, perbedaan selera. Perbedaan selera ini akan sangat berpengaruh terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan. Selera seseorang akan mempengaruhi orang tersebut akan pemenuhan kebutuhannya.
Sekarang kalian sudah tahu bahwa kebutuhan manusia tidak ada batasnya. Artinya, setiap saat selalu bertambah dan berkembang seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Untuk bisa melangsungkan kehidupannya dan memperoleh kemakmuran, orang harus mampu mengimbangi kebutuhan dengan alat pemenuhan yang ada juga perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara terus-menerus. Alat pemenuhan kebutuhan manusia sangat banyak sekali macamnya. Ada yang berupa barang dan jasa, ada yang berwujud dan ada yang tidak berwujud. Begitu juga untuk memperoleh perlu mengeluarkan uang atau tidak mengeluarkan uang untuk memperolehnya. Seperti halnya kebutuhan, alat pemuas kebutuhan terdapat berbagai jenis atau macamnya. Banyaknya alat pemenuhan kebutuhan itu, agar mudah mengingat, maka perlu diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya. Menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya, alat pemuas kebutuhan dibedakan atas barang ekonomis dan barang bebas. Barang ekonomis adalah semua barang yang keberadaannya terbatas, sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan baik material maupun fisik. Contoh, barang ekonomis dapat dilihat pada di bawah ini, yaitu sepatu dan air minum. Kemudian yang kedua, barang bebas. Barang yang jumlahnya banyak, sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan. Misalnya sinar matahari, udara, dan air. Kemudian yang kedua, alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Berdasarkan hubungannya dengan barang lain, barang dapat dibedakan menjadi barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi adalah barang yang dapat penggunaannya saling dapat menggantikan dengan barang lain, dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Contoh, barang ini antara lain nasi bisa diganti fungsinya dengan singkong, dan gula merah bisa digantikan dengan gula putih. Kemudian barang komplementer. Barang komplementer adalah barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain. Karena bila tidak salah satu, maka barang tersebut kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Contoh, barang ini antara lain, motor tidak akan jalan kalau tidak ada bensin. Kompor tidak menyala kalau tidak ada gas atau minyak tanah. Kemudian yang ketiga yaitu alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Terdiri dari barang produksi atau barang modal. Barang produksi disebut juga barang modal karena barang ini tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi melalui proses dahulu baru dapat digunakannya. Barang ini dapat menghasilkan barang lain. Contoh barang modal antara lain lahan, mesin, dan gedung. Yang kedua, barang konsumsi adalah barang-barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang-barang ini banyak ragamnya, tergantung dari masing-masing individu yang menginginkan. Dalam kehidupan sehari-hari, barang konsumsi juga disebut barang jadi atau siap pakai karena telah melalui proses produksi dan siap dipasarkan. Contoh, barang ini antara lain buku tulis yang kalian butuhkan untuk belajar dan alat tulis. Kemudian yang keempat, alat pemenuhan kebutuhan menurut pembuatannya. Berdasarkan proses pembuatannya, alat pemenuhan kebutuhan dapat dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama, barang mentah. Barang mentah adalah barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Contoh barang mentah adalah
Padi belum bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan karena masih berupa barang mentah dan harus melalui proses dahulu. Begitu juga kayu, belum digunakan bila belum dibentuk dulu menjadi perabot. Kemudian yang kedua, barang setengah jadi. Barang setengah jadi adalah barang atau alat pemuas kebutuhan yang masih dalam proses produksi. Contoh barang ini antara lain benang sebelum dibuat kain dan tepung sebelum dibuat kue. Kemudian yang ketiga, barang jadi. Barang jadi adalah barang atau alat pemuas kebutuhan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contoh barang ini antara lain nasi, kue, alat tulis, tas, baju, celana, buku, dan pensil. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.